Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin kemudian memenuhi tugas UAS mata kuliah Peradaban Nusantara yang kemudian diampu oleh Pak Dimas. Baik teman-teman semuanya, kali ini saya ingin menyampaikan terkait tema yang menarik, yaitu tentang peradaban Islam pada masa keislaman di Andalusia ataupun di Spanyol ya. Nah, teman-teman semuanya, kita tahu bahwasanya Islam pernah kemudian memimpin dunia selama 14 abad lamanya sebelum kemudian runtuh pada masa kekhilafahan Utsmaniyah di Turki. Nah, teman-teman semuanya, kali ini saya ingin menyampaikan terkait peradaban Islam di Indonesia. Kita tahu bahwasannya pada saat itu, pada masa kekhilafahan Bani Umayyah, diutuslah kemudian pasukan yang dipimpin oleh Panglima Tharik bin Ziyad pada masa atau pada tahun 711 Masehi pada saat itu. Kemudian pasukan ini kemudian mampu menaklukkan Spanyol. Pasukan Tharik bin Ziyad ini mampu memfutuhat atau menaklukkan Andalusia ini, sehingga pada saat itu Andalusia beralih dari kekuasaan saat itu Kristen kemudian masuk kepada kekuasaan Islam, yang kemudian mampu peradaban Islam ini kemudian bangkit dan mencapai puncaknya. Kita tahu teman-teman bahwasanya pada saat itu, pada kekhilafahan ataupun yang dipimpin oleh Abdurrahman Ad-Dakhili, disebutkan dalam sejarah bahwasanya pada masa pemerintahan beliau itu termasuk salah satu era keemasan atau bisa disebut the golden age era, di mana masa keemasan peradaban Islam. Di satu sisi ketika Islam mengalami puncak kejayaannya, tapi di sisi lain pada peradaban barat justru mengalami peradaban ataupun mengalami masa kegelapan. Pada Eropa waktu itu, masa the dark age, mereka tidak mengenal apa itu namanya toharoh, apa itu mandi, apa itu apapun yang kemudian berbau dengan bersih-bersih. Di sana tidak mengenal peradaban itu. Maka ada sejarah bahwasannya pada zaman barat, sejarah sepatu high heels itu dikarenakan pada zaman barat itu mereka untuk menghindari kotoran-kotoran manusia, maka terciptalah sepatu hak tinggi ya. Kalau kita tahu sekarang bahwasanya sepatu hak tinggi itu sekarang kan menjadi tren. Justru dulu adalah karena pada zaman barat waktu itu diciptakannya sepatu tinggi untuk menghindari kotoran-kotoran manusia. Padahal pada zaman yang sama, pada masa yang sama, kaum muslimin di peradaban Andalusia mengalami peningkatan ataupun mengalami zaman yang agung. Di sana kemudian ada sistem irigasi modern, penemuan-penemuan modern, penemuan-penemuan ilmiah. Maka di situ banyak kemudian ilmu-ilmu yang kemudian sampai sekarang bisa kemudian kita kembangkan di zaman modern. Nah, inilah salah satu keagungan masa peradaban Islam pada saat itu. Tentu dalam sebuah peradaban ada namanya naik turun, ada namanya naik dan runtuhnya peradaban. Nah, kemudian kita masuk dalam aspek runtuhnya peradaban Islam di Andalusia. Disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, faktor internal, karena kaum muslimin pada saat itu kemudian meninggalkan pemikiran Islam, meninggalkan akidah Islam, itu pertama. Kemudian kedua, mereka terpecah belah oleh kekuasaan-kekuasaan kecil, sehingga mereka kemudian tidak bersatu padu untuk menjaga kedaulatan atau persatuan peradaban Islam atau kaum muslimin itu sendiri. Nah, yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor barat. Kita tahu bahwasanya sebelumnya ketika zaman peradaban Islam memberikan beasiswa kepada barat, pada anak-anak mudanya barat. Kemudian mereka bisa belajar di peradaban Islam, sehingga mereka membawa ilmu-ilmu yang kemudian Islam punya, sehingga mereka bisa kemudian sharing kepada peradaban barat sendiri, sehingga peradaban barat yang tadinya turun lambat laun kemudian meningkat karena tadi bisa belajar kemudian di peradaban Islam itu sendiri. Ketika peradaban barat mulai bangkit karena intelektualitas masyarakatnya meningkat, justru tadi peradaban Islam yang tadinya meningkat kemudian turun karena terpecah belah oleh internal, dan kemudian mereka meninggalkan akidah mereka, sehingga mereka cinta terhadap dunia, yang kemudian bisa salah satu faktor yang bisa meruntuhkan peradaban Islam ini. Nah, kemudian peradaban Islam hancur karena tadi faktor internal dan eksternal. Nah, teman-teman semuanya, bisa kita simpulkan bahwasanya dalam peradaban tentu ada yang namanya naik dan turun. Naiknya peradaban ada sebab, dan runtuhnya peradaban ada sebab juga. Maka sebab-sebab tadi bisa kita pelajari
untuk, kemudian di masa yang akan datang peradaban Islam akan kembali, tegak. Tentu dengan sebab-sebab yang kemudian bisa kita ikhtiarkan. Maka hendaknya kita semua kemudian mempersiapkan peradaban Islam di masa depan sehingga kita mampu menjaga peradaban Islam yang agung itu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.